Merdeka belajar wujud nyata. Selamat pagi. Pagi. Halo pagi. Silakan anak-anak sekalian mengambil duduk sesuai yang sering dilakukan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, semangat luar biasa. Saya sehat, Saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan anak-anak sekalian, silakan duduk. Oke, baik anak-anak sekalian, kelas 10L ya. Baik, hari ini kita kembali bertemu di ruangan laboratorium komputer ini. Bagaimana kabarnya pagi ini semua? Baik. Ya, tadi sudah disapa dan kalian sudah dengan semangat. Dan hari ini kita akan kembali bertemu dan melanjutkan proses pelajaran hari ini ya. Baik anak sekalian, sebagai insan beriman, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, maka kita harus berdoa untuk memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya minta anak saya Talita untuk mengangkat kita dalam doa. Silakan Talita. Mari silakan ke depan. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang hari yang telah kami lalui hingga ini kami dapat berkumpul dan mesra. Amin. Baik, anak Talita silakan duduk kembali. Silakan duduk semua. Baik anak sekalian, hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum kita memulai belajar kita hari ini, saya akan absensi dulu ya. Yani mana? Ketua kelas? Yani bagaimana hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Oh, hadir semua. Oke, biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, jadi hari ini kita akan langsung memulai proses pembelajaran kita di pembelajaran hari ini atau pelajaran informatika. Hari ini kita akan membahas dan kita akan belajar terkait materi capaian pembelajarannya teknologi informatika dan komunikasi. Dan hari ini dari teknologi informatika dan komunikasi ini kita akan mempelajari materi terkait integrasi aplikasi perkantoran ya. Mohon izin Bapak tampilkan materi terkait persentase aplikasi perkantoran ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang integrasi aplikasi perkantoran. Tapi sebelum kita mulai belajar, saya ingin tanyakan, kira-kira semua kalian atau siswa-siswi 10L sudah pernah mengetahui tentang integrasi aplikasi perkantoran? Sudah tahu tidak? Belum. Baik. Sebelumnya, di fase sebelumnya atau di saat kalian masih duduk di bangku sekolah level sebelumnya atau di SMP atau SMP, apakah kalian pernah mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi? Pernah. Nah, baik. Apakah sudah pernah mempelajari tentang aplikasi perkantoran? Belum. Baik, oke. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi perkantoran, tetapi capaian pembelajaran tentang integrasi aplikasi perkantoran. Baik anak-anak sekalian, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, Bapak sedikit akan menayangkan tentang integrasi aplikasi perkantoran. Ya, dan di fase ini kita mempelajari teknologi informasi dan komunikasi di fase E, ya, di fase E. Nah, di dalam integrasi aplikasi perkantoran, di sini kita mempelajari yaitu terkait 3 materi capaiannya, yaitu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Pernah dengar semua ini ya? Siapa yang pernah gunakan ketiga aplikasi ini? Coba angkat tangan. Silakan.
Oke, baik. Putro belum pernah gunakan? Belum, Pak. Oh, belum. Baik. Oke. Jadi 3 aplikasi ini yang bisa kita gunakan baik dalam proses pembelajaran dan juga di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah juga kita sering pakai. Di rumah juga sering kita gunakan. Apalagi aplikasi ini sering digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan perkantoran. Jadi jika kalian selesai menamatkan pendidikan dari sekolah ini, terus melanjutkan pendidikan di level lebih lanjut, dan kelak menjadi pegawai kantoran atau bekerja dan turun ke masyarakat, pasti kalian akan sering menggunakan aplikasi-aplikasi perkantoran seperti ini. Dan manfaatnya sangat banyak, nah sekalian. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah sekarang, di sini sebelum kita masuk ke materi pembelajaran ini, saya akan memberi sebuah pertanyaan kepada kalian. Coba anak Talita membaca pertanyaan di depan yang saya sampaikan. Apakah kalian mengetahui dan memahami konsep dan cara menggabungkan konten hasil dari beberapa aplikasi perkantoran? Nah, bisa dengar semua anak? Bisa. Bisa dengar? Oke, Yani bisa dengar? Bisa, Pak. Oke, baik. Coba Yani ulangi pertanyaan di depan. Apakah kalian mengetahui dan memahami konsep dan cara menggabungkan konten hasil dari beberapa aplikasi perkantoran? Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian mengetahui dan memahami konsep cara menggabungkan konten hasil dari beberapa aplikasi perkantoran? Dan saya minta Jeffrey, kira-kira apakah Jeffrey mengetahui dan memahami konsep cara menggabungkan konten dari aplikasi perkantoran? Tidak, Pak. Tidak. Oke, baik. Terima kasih. Andika, kira-kira apa Andika mengetahui dan memahami konsep dari dan cara menggabungkan konten hasil dari beberapa aplikasi perkantoran? Tidak. Oke, Ita, kira-kira dari pertanyaan ini, apa Ita memahami dan mengetahui? Tidak, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Julio, kira-kira Julio, setelah Pak memberikan pertanyaan ini, kira-kira jawaban Julio seperti apa? Tidak juga. Nah, oke, baik. Dominan kalian belum mengetahui dan belum memahami. Yani, Yohana, apakah mengetahui dan memahami? Tidak, Pak. Oke, tidak. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah kalian sudah pernah mendengar atau di sana tadi Yohana mengatakan mengangkat tangan di saat pernah bertanya, pernah menggunakan aplikasi Microsoft Office, Excel dan PowerPoint? Silakan Yohana. Dalam setiap kita belajar menggunakan Microsoft Excel, di situ saya dapat memahami cara di mana kita dapat membuat tabel dan Oke. Sebelum kita masuk dan sebelum kita mulai mengidentifikasi, silakan saya minta anak-anak untuk mengikuti pretest dulu sebelum mengikuti kita masuk ke proses selanjutnya. Jadi link pretest Bapak sudah sampaikan atau sudah kirimkan lewat link atau grup WA grup kelas dan juga lewat Classroom. Sekarang saya minta masing-masing kita mengecek pada perangkat smartphone dan juga perangkat komputer kita pada Classroom masing-masing. Silakan, saya berikan waktu untuk anak-anak sekalian mengisi pretest ini 5 menit. Ya baik, selesai. Ya anak sekalian, terima kasih sudah mengerjakan pretest. Jadi pretest itu saya lakukan untuk memetakan kebutuhan kalian dalam proses pembelajaran teknologi informasi terkait tujuan pembelajaran untuk integrasi aplikasi perkantoran. Baik, saya lanjutkan. Ya, sebelum kita masuk belajar, saya sedikit menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam materi kali ini. Jadi bagaimana tujuan pembelajaran untuk materi ini? Yaitu kalian diminta untuk bisa memahami beberapa konsep sehingga di saat kita belajar tentang integrasi aplikasi perkantoran itu tujuannya bisa tercapai. Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran. Saya minta Karista membacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Silakan. Yang pertama, melakukan observasi tentang fitur aplikasi perkantoran dan mampu menganalisis integrasi antara aplikasi perkantoran. Oke, terima kasih Karista. Lalu yang kedua, Sobat Juan, bacakan tujuan pembelajaran yang kedua. Yang
kedua, mampu memberikan argumentasi tentang manfaat dan tujuan aplikasi perkantoran dengan baik dan benar. Oke, terima kasih Juan. Baik anak-anak sekalian, jadi ini tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya. Ini tujuan pembelajaran untuk kalian capai. Jadi yang pertama, peserta didik mampu melakukan observasi tentang fitur aplikasi perkantoran dan mampu menganalisis integrasi antar aplikasi perkantoran. Maksudnya seperti apa anak-anak? Jadi di sini kalian bisa mengobservasi ya, mengobservasi. Lalu observasi itu siapa yang tahu? Ayo, angkat tangan. Pengawasan. Oke, Bella, silakan. Pengamatan. Pengamatan. Ada lagi? Kelompok terbagi menjadi 8 kelompok ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Setelah kalian terbentuk dalam kelompok, saya akan menayangkan secara terpusat tentang pengenalan aplikasi yang kita bahas tadi ya. Oke, mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa dari kalian sudah sering mendengar tentang aplikasi berbayar, contohnya seperti Microsoft Office dan Google Slide. Yang pertama, penggunaan prosedur atau function. Nah, ini biasanya kalau misalkan teman-teman sudah bisa membuat program sendiri. Jika teman-teman ingin membuat program yang teman-teman itu bisa dikaitkan dengan aplikasi yang lain atau dengan fungsi yang lain, mungkin menggunakan prosedur sendiri. Yang kedua, messaging. Nah, ini aplikasi terhubung dengan saling bertukar. Ini adalah personil misalkan. Nah, ternyata tiba-tiba ada yang salah nih. Nah, ketika ada yang salah, di sini dia edit langsung tentang semuanya berapa. Nah, ketika ada yang salah, di sini berhasil edit. Tetapi ini aplikasi sumber ini dia mulai akan ikut berubah. Jadi yang berubah cuma di sini doang nih yang sudah dimasukkan ke dalam game, yang sudah dieditkan ke dalam game. Jadi Excel yang ada di file ini doang nih, yang ada di folder ini doang, ini yang berjam. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, yang video yang pertama penayangannya tentang aplikasi perkantoran, tentang fungsi Word, Excel, dan PowerPoint. Lalu yang kedua videonya tentang bagaimana mengintegrasikan ya dengan teknologi linking dan embedding ya. Lalu ada cut, copy, paste. Lalu ada penggunaan integrasi itu dari Word ke Excel, Excel ke Word, dan juga Excel ke PowerPoint. Nah, anak-anak sekalian, dari tayangan video tadi, di situ kalian pasti sudah mulai memikirkan, sudah mulai menemukan beberapa masalah terkait pembelajaran ini. Ya tidak? Nah, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira setelah menonton video tadi, mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin ada yang bertanya. Ada yang ingin bertanya setelah nonton atau menyimak video tadi, mengeksplorasi video tadi, mengamati video tadi, kira-kira ada yang bertanya? Ayo silakan. Saya minta anak Yani untuk bertanya terkait video yang sudah ditonton. Silakan. Apa manfaat dari pengenalan aplikasi perkantoran? Oke, baik. Apakah manfaat dari pengenalan aplikasi perkantoran? Saya jawab dulu ya sebelum berlanjut ke penanya yang lain. Manfaat dari aplikasi perkantoran, pengenalan aplikasi perkantoran. Jadi manfaatnya anak sekalian itu sangat penting. Jadi di saat kita ingin menggunakan atau kita ingin mengolah data dan kita mengolah menjadi sebuah produk, baik dalam Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, maka kita harus mengenal dulu aplikasinya. Mengenalnya caranya bagaimana? Kita mengetahui manfaat dan tujuannya. Seperti tadi kita mengenalnya lewat menonton, mengamati video kan.
kita tahu, oh aplikasi Microsoft Office, Word, Excel dan PowerPoint ini diciptakan oleh corporate Microsoft Corporation untuk apa? Untuk kebutuhan perkantoran, kebutuhan di dalam institusi pendidikan. Nah, untuk apa? Yang pertama, mengolah kata. Ya, aplikasi Microsoft mengolah kata. Kalau tadi dijelaskan ada aplikasi yang gratis dan berbayar. Kalau yang gratis itu seperti WPS yang Bapak gunakan sekarang, lalu Google Slide, Google Doc, dan lain sebagainya. Nah, yang berbayar itu ada Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel. Nah, sekarang, jadi di saat kita mempelajari, kita mengenal, maka kita tahu, oh nanti kebutuhan saya sebagai peserta didik, saya sebagai orang yang belajar, maka manfaat-manfaatnya seperti apa? Maka saya belajar, saya tahu manfaatnya. Oh, tujuannya untuk mengolah kata. Itu tujuan Microsoft Word, ya. Membuat sebuah teks seperti yang diceritakan tadi pengalamannya, mengerjakan sebuah tugas cerita misalnya di les bahasa Indonesia, ya. Maka saya mengetik atau saya mengolah teks itu dalam Microsoft Word atau dalam Google Doc. Ya tidak? Nah, oh ini tujuannya. Maka pelajari. Maka tercapai tujuan. Lalu Microsoft Excel, oh untuk mengolah angka atau mengolah tabel, ya. Oh saya ingin membuat sebuah daftar tabel tentang hobi di dalam kelas saya 10L. Kalau saya mengolah angka atau tabel, maka saya buat di mana? Oh saya akan buatkan di Microsoft Excel. Di Microsoft apa? Excel. Nah di situ saya menyiapkan database dari nama siswa, nomor urut, lalu hobi-hobinya. Maka saya buatkan dalam bentuk tabel atau form seperti contoh tadi yang ditayangkan. Maka tahu, oh tujuannya seperti ini. Oh ini tujuannya kita mengenal. Lalu yang terakhir, Microsoft apa? PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau Google Slide. Nah di sini kenapa kita harus mengenal? Iya, karena kita tahu tujuan. Bisa kita mengenal, kita mengetahui tujuan, maka kita akan bisa mengolah. Oh presentasi. Microsoft PowerPoint itu untuk mempresentasikan, ya. Mempresentasikan. Jadi misalnya contoh tugas atau di sekolah, di saat kalian mengerjakan sebuah tugas, di saat Bapak Guru meminta kalian mempresentasikan, maka kalian bisa menggunakan Microsoft PowerPoint atau Google Slide. Nah, di situ bisa digunakan untuk mempresentasikan atau melaporkan tugas atau proyek yang dikerjakan seperti itu. Kira-kira Yani bisa terima ya? Oke, mungkin ada yang lain yang bertanya, silakan. Ayo. Ada yang lagi mau bertanya, silakan. Andra, silakan. Oke, si Dini, silakan. Apa manfaat dari penggunaan aplikasi perkantoran dan integrasi Microsoft Excel dan Microsoft Word? Baik. Apa manfaatnya? Ya. Baik, manfaatnya. Mungkin ada yang ingin menjawab. Siapa yang tahu? Ayo, angkat tangan. Ayo anak-anak sekalian. Siapa yang mungkin bisa membantu saya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman kita Dini? Silakan. Apa manfaat kita mempelajari ya? Ya Dini? Manfaat. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Halo, kelas player. Halo. Halo. Hai. Oke. Andra, silakan. Silakan Andra. Manfaat yang saya berikan, manfaat dari Microsoft Excel. Microsoft Excel digunakan, manfaatnya adalah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah angka seperti pembuatan laporan keuangan, pembuatan data hasil, pembukuan dan lain-lain. Ya baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk. Jadi manfaatnya yaitu, jadi memang Microsoft ini adalah sebuah software ya, software aplikasi. Jadi untuk mengolah angka. Nah contohnya misalnya di dalam pembelajaran, dalam dunia bisnis, di kehidupan sehari-hari, dalam membuat tabel penjualan. Jadi yang berbasis angka dan tabel seperti itu. Jadi itu manfaatnya. Kenapa diintegrasikan? Sehingga memudahkan user atau pengguna. Ya, kita ini semua apa? Pengguna kan? Nah, jadi bisa kita menggunakan integrasi mudah. Jadi misalnya nanti kita di pertemuan selanjutnya kita mulai mencoba membuat produk.
mengintegrasikan itu. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, kita memahami dulu. Hari ini kita memahami dulu. Nah, di situ bagaimana kita mengintegrasikan, kita buat contohnya dengan teknologi linking dan embedding. Kita membuat tabel dulu, tabel misalnya tabel hobi ya, hobi di dalam kelas 10L. Lalu kita buatkan tabel itu di Microsoft Excel ya, Microsoft PowerPoint, itu di Microsoft Word ya, kita buat di Microsoft Word. Lalu kita buat dalam bentuk diagram pie misalnya. Lalu setelah kita konversikan, kita edit data, akan tampil ke Microsoft Excel. Lalu kita edit datanya, lalu kita presentasikan dalam PowerPoint, sehingga saling berintegrasi. Jadi konsepnya penggabungan, sehingga memudahkan pengguna. Ya, konsepnya penggabungan, sehingga memudahkan pengguna. Jadi seperti itu tujuannya, bisa diterima ya? Oke, baik. Oke, baik. Itu pertanyaan tadi ini. Mungkin ada yang lain lagi? Silakan. Ya, untuk sementara tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan. Tadi Bapak sudah membentuk atau kalian sudah membentuk kelompok masing-masing. Maka sekarang saya minta untuk kalian sebelum mengerjakan LKPD atau lembaga kerja peserta didik, kalian sekarang sudah mulai bereksplorasi untuk mengumpulkan referensi tentang integrasi aplikasi, baik dengan silakan akses classroom masing-masing. Juga nanti silakan teman-teman yang di depan bisa membagi buku pelajaran kepada kelompok masing-masing, sehingga bisa mulai melakukan observasi di dalam kelompok. Waktu diskusi ini saya akan berikan dalam waktu 10 sampai 15 menit. Ya, silakan anak sekalian, silakan mulai berdiskusi dalam kelompok. Teman-teman yang di depan tolong membagikan pelajaran untuk bisa digunakan. Juga silakan login ke classroom masing-masing. Silakan login. Yang menggunakan smartphone bisa login menggunakan smartphone. Lalu mulai kita menemukan masalah di situ, mulai menggunakan aplikasi dengan data kopi dan pasti jadi dilaporkan, ya, dilaporkan bagaimana teknik kopi pasti, lalu bisa dilihat di depan. Lalu mulai kelompok 2, kelompok berapa ini? Oke, kelompok 1 silakan depan. Silakan, ayo, silakan. Siapa kelompoknya? Silakan. Silakan ke depan, silakan ke depan. Baik. Silakan siapa moderatornya dan siapa yang mempresentasikan, silakan. Selamat pagi para teman-teman. Selamat pagi. Dan kami akan mempresentasikan apa yang silakan baca. Mengapa penting kita memahami dan mampu menganalisis integrasi aplikasi perkantoran dalam pemanfaatan untuk kehidupan sehari-hari? Based learning adalah cara efektif untuk Teman-teman kelompok, selain kelompok 1, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Oke, baik, saya kembalikan ke Yani sebagai moderator, silakan. Apa tujuan dari integrasi aplikasi perkantoran?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kalisa. Jadi, tujuan dari integrasi konten aplikasi perkantoran untuk menggabungkan konten aplikasi lain dalam satu aplikasi. Oke, baik. Terima kasih jawaban. Tepuk tangan. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pekerjaan dari mengamati video, lalu menemukan manfaat dan tujuan, sehingga memahami, sehingga ke depan kita akan mencoba membuat produk, setelah memahami kita akan membuat sebuah integrasi aplikasi. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anak sekalian, setelah kelompok 1, ada kelompok lagi yang mempresentasikan. Silakan melaporkan atau mengunggah hasil kerjanya lewat LKPD, lewat Classroom. Seperti itu anak-anak sekalian ya? Oke, baik anak-anak sekalian. Untuk sementara pertemuan hari ini tentang bagaimana kalian mengamati, mengeksplorasi, lalu mengamati tayangan video tadi. Di situ kalian menemukan beberapa jawaban terkait integrasi aplikasi perkantoran, terkait manfaat dan tujuannya. Di situ kalian menemukan jawabannya, maka di situ kalian sudah mulai memahami tentang tujuan bagaimana, kenapa kita mempelajari, kenapa kita menggunakan integrasi aplikasi perkantoran lewat linking embedding, lewat copy dan paste, lewat integrasi tabel menuju ke diagram pada Microsoft presentasi atau PowerPoint. Nah, di situ kita menemukan beberapa jawaban. Oke anak-anak sekalian, di akhir pertemuan kita sebelum kita berpisah, kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum kita bertemu di pertemuan selanjutnya, saya perlu simpulkan bahwa pada pertemuan berikutnya kita akan masuk di tujuan pembelajaran, bagaimana kita mampu mengintegrasikan. Kalau hari ini kita melakukan observasi, di pertemuan selanjutnya kita mampu mengintegrasikan beberapa teknologi integrasi atau konten aplikasi perkantoran yang kita pelajari tadi. Seperti itu anak-anak sekalian. Ada yang masih ingin memberi pertanyaan? Ada yang masih ingin memberikan pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Jadi kesimpulan hari ini bahwa kita mampu menganalisis, mengobservasi tentang integrasi aplikasi perkantoran. Untuk itu, jangan lupa masing-masing ketua kelompoknya untuk mengunggah hasil presentasinya atau lewat LKPD-nya di Classroom kelas kita. Ya anak-anak sekalian? Oke, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Jadi seperti itu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa ditemukan atau kalian bisa menemukan beberapa manfaat dari pembelajaran aplikasi perkantoran. Sebelum kita kembali ke kelas, mari kita menutup kegiatan kita dengan doa. Saya minta salah satu peserta didik siswa Acan untuk memimpin kita dalam doa penutup. Marilah kita berdoa dalam Tuhan, terima kasih atas berkat ini, agar kegiatan kami pada hari ini berjalan dengan lancar. Kami mohon ya Tuhan, semoga apa yang telah kami buat dan kami belajar dapat berguna bagi kami ke depan dan berguna tinggi masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini semua ekspresi. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang, terima kasih. Oke, sama-sama silakan dari yang paling luar untuk bisa meninggalkan ruangan ini. Jangan lupa matikan komputer masing-masing. Terima kasih, selamat siang. Matikan komputer masing-masing, jangan lupa. Beriman